Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Bambang Setiawan untuk marketing pemasaran Puri Asri 3 Jonggol. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai syarat-syarat pengajuan KPR BTN untuk program perumahan subsidi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mengulas secara detail tentang syarat-syarat utama untuk pengajuan KPR subsidi. Nah, yang pertama, setelah Anda melihat unitnya, melihat bangunan, spek, dan penjelasan dari tim kami, Anda akan diarahkan untuk memilih kapling dengan melampirkan KTP dan NPWP. Setelah itu disiapkan uang 1 juta rupiah untuk pilih unitnya, pilih kaplingnya, karena untuk perumahan Puri Asri 3 Jonggol ini unitnya memang inden sekitar 5-6 bulan. Kenapa inden? Tujuannya untuk menjaga kualitas bangunan dan agar DP bisa dicicil. Jadi ketika DP lunas, bangunan fresh, berkas lengkap, dan kalau memang di ACC oleh pihak BTN langsung bisa serah terima kunci dan akad kredit. Nah, itu salah satu untuk pengajuan yang tahap awalnya ya, step awalnya. Nah, selanjutnya Anda akan diarahkan ke tim administrasi Puri Asri 3 di kantor pemasaran ini untuk mengisi SPR. SPR itu surat pemesanan rumah. Surat pemesanan rumah itu terdiri dari skema perincian pembayaran booking fee yang tadi, kemudian pembayaran DP, angsuran DP pertama, DP kedua, sampai itu lunas. Dan itu juga bisa dipecah sesuai dengan kapasitas atau kemampuan si calon pembeli. Itu misal total DP di Puri Asri 3 ini total sampai serah terima kunci 8 juta rupiah. Dibagi 6 bulan atau 6 kali bayar itu bisa. Pokoknya untuk skema perincian pembayaran DP dibuat suka-suka si calon pembeli. Yang penting pada saat akad dan serah terima kunci DP-nya kalau bisa sudah lunas. Mudah-mudahan niat dan ambisi ya atau semangat untuk memiliki rumah subsidi diberi kelancaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan setelah pengisian surat pemesanan rumah, nanti dari tim admin Puri Asri 3 akan diberikan informasi mengenai syarat pengajuan di BTN. Apa aja syarat-syaratnya mengenai pengajuan KPR ini? Yang pertama, Anda akan diarahkan untuk mengisi form loan atau formulir aplikasi kredit. Nah, seperti ini. Nanti ada beberapa draft atau format yang harus diisi, dari mulai nomor KTP atau nomor identitas, nama lengkap sesuai dengan KTP, alamat lengkap, kode pos, dan lain-lain. Termasuk nomor handphone Anda, karena kalau misalnya nomor handphone tidak dilampirkan, itu bagaimana kita akan menginformasikan progres pembangunan dan progres untuk mengarah ke akad kredit. Nah, seperti itu. Selanjutnya nanti akan diisi blok dan unit yang Anda pilih, luas tanah dan luas tanah lebihnya kalau memang nanti ada. Maksudnya tanah lebih itu misal Anda memilih rumah hook atau rumah sudut, itu pasti ada tanah lebihnya. Nah, biasanya estimasi di Puri Asri 3 Jonggol ini estimasi untuk tanah lebih kurang lebih sekitar 30 meter. Nah, itu dianggap haknya langsung si pemilik atau si calon pembeli karena tidak masuk sebagai program subsidi, karena pemerintah atau pihak BTN yang melihat hanya dari ukuran atau luas tipe bangunan 30 dan 60 meter persegi saja. Nah, disitulah sebenarnya persyaratan ini sangat banyak dan memang sangat sulit. Maklum yang namanya juga subsidi, jadi memang agak sedikit repot. Cuman jangan khawatir, tim kita di sini tim yang sudah berpengalaman, tim yang sudah bertahun-tahun menggeluti dunia properti khususnya untuk perumahan subsidi di sini. Insya Allah dibantu sampai Anda punya rumah. Yang penting Anda punya niat dan punya keseriusan untuk memiliki rumah subsidi di Puri Asri 3 Jonggol ini. Nah, kemudian kita langsung akhiri aja untuk surat pemesanan rumah ini. Nanti Anda akan diarahkan untuk menandatangani surat pemesanan rumah ini. Jadi ditandatangan di sini dan setelah itu Anda akan dikasih berkas yang tadi saya bilang form loan atau formulir pengajuan KPR BTN ini nanti oleh admin kita. Nggak semuanya, jadi ini hanya per lembar saja gitu. Jadi nggak sebanyak ini untuk pengajuannya. Jadi nanti ini dibagi
Misalnya ada kurang lebih berarti sekitar 5 lembar. 5 lembar bolak-balik, 5 halaman maksud saya, tapi lembarannya hanya 3. Jadi ada 5 halaman karena mukanya bolak-balik, totalnya cuma ada 3 lembar. Sebenarnya tipis, cuma memang harus detail dan akurat. Jangan sampai nanti ada yang salah. Sekalipun nanti ada salah dan ragu untuk mengisinya, kalau bisa pakai pensil aja biar nanti dicek kembali oleh tim admin kita. Kalau memang ada kesalahan biar lebih mudah lagi untuk direvisinya. Ini akan lebih detail lagi, kayaknya lebih bagusnya lagi saya akan tulis di whiteboard biar benar-benar bisa dipahami, khususnya atau terutama buat calon pembeli rumah yang masih ragu, khawatir apa aja sih kira-kira, apalagi kemudian kira-kira bisa lolos nggak ya, kalau nggak lolos nanti hangus bookingnya atau DP-nya kepotong. Tenang, kita juga nggak sembarang untuk mengambil atau memaksa untuk mengambil rumah subsidi di sini. Kita juga akan lebih selektif. Nah, ini nanti kita akan tulis nanti setelah ini selesai dan bisa Anda pahami, nanti kita akan membahas untuk brosurnya dan di dalamnya ada apa aja, skema pembayaran seperti apa nanti ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk 5 poinnya ya. Jadi yang pertama seperti ini. Syarat KPR BTN. Nah, ini saya sebenarnya acuan, lebih ke acuannya yang biasa di ACC oleh pihak BTN. Yang pertama, nah ini usia minimal 21 tahun, maksimalnya 43 tahun. Nah, yang kedua, Anda bisa perhatikan karyawan tetap. Karena memang sasarannya untuk pengajuan program subsidi ini yang saya bilang tadi, sebagai karyawan tetap atau kontrak. Kartap ini kurang lebih minimalnya 2 tahun. Kalau untuk yang kontrak maksimalnya 3 tahun. Tapi ini sifatnya bisa lah kondisional. Yang penting nanti pada saat kunjungan dan pada saat pada saat kunjungan ke kantor atau ke tempat Anda bekerja, bertemu dengan HRD atau atasan Anda, benar bahwa Anda memang bekerja di situ. Itu salah satunya. Sebenarnya buat kami, karena kami sudah terbiasa untuk menggeluti istilahnya dunia rumah subsidi dan syarat-syaratnya, sebenarnya sih secara kasat mata tuh mudah gitu. Cuman karena memang sasarannya di sini memang orang-orang awam yang pertama kali beli rumah, jadi terkesannya sulit dan repot. Padahal kalau misalnya benar-benar dilaksanakan dan punya niat yang besar untuk milik rumah subsidi, ini sebenarnya sangat mudah dan simple. Kita bisa temukan syarat-syaratnya istilahnya sehari-hari, khususnya di ruang kerja kita atau di lingkungan kerja kita. Begitu juga syarat-syarat administrasi data pribadi, karena kita udah punya, yang pasti udah punya KTP, IKTP pula, punya KK gitu. Dan kalau memang yang sudah pasangan atau sudah menikah, melampirkan buku nikah seperti itu. Sebenarnya hanya itu aja gitu. Yang penting mudah dipahami, makanya saya akan menjelaskan secara detail. Oke, kita lanjutkan poin nomor 3, minimal gajinya 4,2 juta per bulan. Ya, maksimalnya 6 sampai atau 8 juta. Ini sebenarnya sifatnya juga yang saya bilang tadi fleksibel. Ini yang dilihat hanya gaji pokoknya saja. Jadi nanti kalau misalnya Anda punya gaji 10 juta kah, 12 juta kah, itu semua all in misalnya take home pay-nya. Karena sudah termasuk dalam lemburan, bonus, tunjangan lain-lain, itu lampirkan aja. Yang penting pihak BTN biasanya hanya melihat gaji pokok. Gitu. Karena sasaran, balik lagi, sasaran untuk pengajuan program subsidi ini untuk masyarakat yang memiliki gaji di bawah 8 juta seperti itu untuk gaji pokoknya. Tapi kalau misalnya digabungkan misalnya menjadi 8 atau 12 karena ada tunjangan lain-lain, itu nggak masalah. Gitu. Nah, selanjutnya kalau bisa tidak ada cicilan di bank. Di bank, baik itu kartu kredit atau pinjaman online, kemudian leasing, apalagi kalau misalnya Pak, saya baru pengajuan motor, baru ambil aja motor. Itu sebenarnya perhitungannya secara rasio keuangan sangat rentan atau riskan ditolaknya. Karena apa? Patokannya
Karena lihat dari rasio untuk penghasilan yang dilihat 4 juta, belum lagi biaya hidup. Jadi itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Apalagi kalau misalnya usianya sudah mendekati maksimal aturan pengajuan KPR. Itu pasti kemungkinannya kalau misalnya ngambil kredit kendaraan, itu kemungkinannya sangat kecil untuk di ACC. Kalau mobil gimana? Wah, lebih parah gitu. Karena kan sasarannya ini rumah subsidi. Kalau misalnya punya kendaraan mobil, berarti dianggapnya sudah tidak perlu disubsidi lagi, dianggapnya mampu, tidak membutuhkan subsidi dari pemerintah. Seperti itu. Tidak ada cicilan di bank, tidak pernah kredit macet, tidak pernah pembayarannya menunggak lewat bulan, jatuh tempo. Jadi ada tuh di sana pernah kejadian, misalnya dia pernah ada tunggakan lewat bulan, itu bisa masuk call 3 sampai call 5, bahkan blacklist BI checking. Itu sudah otomatis akan ditolak bank. Makanya yang saya bilang tadi, kita sangat wanti-wanti bagaimana caranya supaya di ACC dengan catatan histori di bank, histori perkreditan selama ini lancar. Kalau bisa pada saat pengajuan KPR tidak ada cicilan di bank manapun. Nanti setelah serah terima kunci mau ngambil apapun, mau kredit pesawat pun bisa. Yang penting pada saat pengajuan jangan ada berkaitan dengan pihak bank manapun dulu, karena sangat rentan ditolaknya. Tidak ada di bank. Tidak pernah blacklist BI checking. BI checking bersih atau bagus. BI checking ini apa sih? BI checking ini adalah ketika Anda mengkredit, misalnya mengkredit kendaraan sampai akhirnya Anda tidak sanggup membayar, terus unit itu ditarik atau diserahkan ke pihak leasing. Itu sudah otomatis BI checkingnya jelek, blacklist ya. Nah, ini istilahnya kepercayaan lah gitu, kepercayaan perbankan seperti itu. Ketika pembayarannya telat, bahkan unitnya sampai diserahkan, berarti kepercayaan pihak bank itu sudah tidak percaya lagi sama kita. Makanya untuk pengajuan apapun tidak bisa. Ini bagaimana pemulihannya? Ada kalau misalnya dulu memang istilahnya namanya BI, karena yang mengurus Bank Indonesia, BI langsung. Sekarang sudah dipecah, yang menjadi tugas untuk pemeriksaan BI checking ini OJK. Anda bisa melihat melalui online di situs OJK, situs resminya, untuk pemutihan atau pencabutan blacklist BI checking itu dengan surat permohonan pastinya. Untuk skema dan lain-lainnya Anda bisa searching langsung di situs OJK resminya. Seperti itu. Nah, misalnya histori, kita bisa proses karena OJK ini otomatis akan hilang ketika kita punya masalah di 2 tahun ke belakang. Misalnya untuk pengajuan di 2021 ini Anda pernah bermasalah di 2018 dan sudah lunas juga, sudah bayar di sana juga, sekalipun kendaraan itu diserahkan tapi Anda tebus, dibayar semua denda dan tunggakannya, itu otomatis 2 tahun ke depan sudah hilang. Nah, itu juga saya akan menjelaskan atau memberikan arahan si calon pembeli pada saat survei ke sini, saya akan menanyakan hal itu juga salah satunya. Nah, yang keenam, ini yang terakhir, acuannya belum pernah pengajuan KPR. Belum pernah pengajuan KPR, karena rumah subsidi jatahnya 1 unit 1 kakak. Kalau misalnya kakaknya masih terpisah tapi saya sudah bersuami atau sudah berumah tangga, itu tetap ngeling karena dilihatnya dari Disduk Capilnya, Dinas Pendudukan Catatan Sipilnya, seperti itu. Belum pernah pengajuan KPR. Ini karena subsidi jatahnya 1 unit 1 kakak, seperti itu. Beda halnya kalau misalnya Anda masih sudah bertunangan atau apa gitu, yang masih bertunangan, itu bisa ngambil 2 unit karena belum ada catatan di Disduk Capilnya. Ini salah satu 6 acuan biar prosesnya di ACC oleh bank. Ini yang harus diperhatikan oleh calon pembeli. Seperti itu.